Perkenalkan, nama saya Tedosia Karantina Akbria, NIM 1860025, Prodi D3 Teknologi Bank Daras, Stikes Guna Bangsa, Yogyakarta. Nah, tujuan dari saya membuat video ini yaitu demi memenuhi tugas QI donor darah atau komunikasi, informasi, dan edukasi dari donor darah. Nah, dengan arti bahwa saya di sini membuat video untuk mensosialisasikan tentang manfaat donor darah atau manfaat dengan menjadi pendonor dan apa sih syarat untuk menjadi pendonor. Nah, sebelum kita masuk dalam syarat dan manfaatnya, perlu kita ketahui bersama apa sih donor darah itu sendiri. Nah, donor darah ini merupakan proses menyalurkan darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran orang lain. Nah, donor darah ini berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar disebabkan trauma, operasi, syok, dan tidak berfungsinya organ membentuk sel darah merah. Donor darah diperoleh dari sumbangan darah dari pendonor. Nah, pendonor ini dibagi jadi dua, ada pendonor darah sukarela dan pendonor darah pengganti. Nah, donor darah sukarela merupakan seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan tanpa mengetahui darah itu diberikan untuk siapa. Nah, donor darah ini biasa dilakukan rutin di pusat donor darah lokal. Nah, biasanya di tempat-tempat di keramaian, misalnya di pusat perbelanjaan, kantor perusahaan besar, tempat ibadah, sekolah, dan universitas. Nah, selanjutnya kita masuk pada manfaat dan syarat untuk menjadi pendonor. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh pendonor. Nah, salah satunya itu adalah dengan menjaga kesehatan jantung. Nah, ini artinya menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, saat kita rutin mendonorkan darah, maka jumlah zat besi dalam darah bisa lebih stabil. Nah, selanjutnya tuh ada meningkatkan produksi sel darah merah. Nah, donor darah juga akan membantu tubuh mengurangi jumlah sel darah merah dalam tubuh kita. Tak perlu panik dengan berkurangnya sel darah merah, karena sumsum tulang belakang akan segera mengisi ulang sel darah merah yang telah hilang. Selanjutnya ada membantu menurunkan berat badan. Nah, menjadi donor darah adalah salah satu metode diet dan pembakaran kalori yang ampuh loh. Sebab dengan memberikan sekitar 450 ml darah akan membantu proses pembakaran kalori kira-kira 650 kalori. Nah, itu adalah jumlah kalori yang banyak untuk membuat pinggang kita ramping. Nah, selanjutnya adalah mendapatkan kesehatan psikologis. Nah, menyumbangkan hal yang tidak ternilai harganya kepada yang membutuhkan akan membuat kita merasakan kepuasan psikologis. Nah, terus ada mendeteksi penyakit serius. Nah, kenapa bisa mendeteksi penyakit serius? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, setiap kali kita ingin mendonorkan darah, prosedur standarnya adalah darah kita akan diperiksa dari berbagai macam penyakit seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan malaria bagi yang menerima donor darah. Nah, ini adalah informasi penting untuk mengantisipasi penularan penyakit melalui transfusi darah. Sedangkan untuk kita, manfaatnya ini adalah rambu peringatan yang baik agar kita lebih perhatian terhadap kondisi kesehatan kita sendiri. Lalu apa syarat untuk menjadi pendonor? Nah, untuk menjadi pendonor itu nggak banyak syaratnya. Nah, salah satunya usia harus 17 sampai 60 tahun. Nah, untuk usia 17 tahun diperbolehkan menjadi pendonor bila mendapat izin tertulis dari orang tua. Lalu berat badan minimal harus 45 kg. Temperatur tubuh juga harus 36,6
sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk tekanan darah baik sistol maupun diastol. Nah, untuk sistolnya itu harus 110 sampai 160 mm Hg, dan untuk diastolnya itu harus 70 sampai 100 mm Hg. Nah, untuk denyut nadi harus teratur, yaitu sekitar 50 sampai 100 kali per menit. Nah, untuk hemoglobin untuk perempuan minimal 12 gram, sedangkan untuk laki-laki minimal 12,5 gram. Nah, terus untuk jumlah penyumbangan per tahun paling banyak 5 kali dengan jarak penyumbangan sekurang-kurangnya harus 3 bulan. Nah, untuk calon donor dapat mengambil dan menandatangani formulir pendaftaran, lalu menjalani pemeriksaan pendahuluan seperti kondisi berat badan, hemoglobin, golongan darah, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dokter. Itu tadi adalah penjelasan saya sedikit tentang pengertian dari donor darah, manfaat dan syarat untuk menjadi pendonor. Sekian.